Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Setioko. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Terbuka UPBJ Surakarta, Pokjar Salatiga. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan mata kuliah praktikum IPA di SD tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dan pada kesempatan kali ini, ciri-ciri makhluk hidup untuk kita sampling adalah gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan bisa terjadi kapan saja dan juga banyak teori terkait gerak yang ditimbulkan dari tumbuhan itu sendiri. Pada kesempatan kali ini tentunya kita sudah berada di taman. Di taman ini banyak sekali tumbuhan yang bernama putri malu. Dari putri malu tersebut kita nanti akan mempraktekkan beberapa gerak yang terjadi pada putri malu tersebut. Karena ketika kita melihat, ketika kita kecil dulu, kita pernah tidak sengaja menyentuh putri malu tersebut. Nah, ternyata putri malu tersebut bisa mengatup. Nah, tapi pada dewasa kali ini kita harus menggunakan akal dan logika kita. Karena kalau dulu waktu kita masih kecil, kita belum tahu terkait gerak apa yang terjadi, kok bisa mengatup seperti itu. Apakah putri malu adalah tumbuhan yang pemalu, ataukah putri malu itu memang sudah diciptakan untuk bisa mengatup sendiri ketika disentuh. Nah, mari kita praktekkan saja dengan logika kita dan logika saintik dalam pembelajaran IPA. Tentunya ini akan seru sekali. Oke, kita langsung bisa lanjut ke TKP di bawah ini. Baik, kali ini kita sudah menemukan tumbuhan putri malu yang ada di taman ini, dan ini merupakan bahan sempurna untuk eksperimen praktikum IPA di SD ini, yaitu kita mengamati gerak pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran kali ini apa sih? Tujuan pembelajaran kali ini kita bisa mengamati ciri-ciri makhluk hidup. Ternyata makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan-rangsangan, dan juga pada tumbuhan gerakan ini bisa disebut dengan gerakan seismonasti, dan juga nanti kita juga akan mempraktekkan gerak dari niktasi. Kita akan mempraktekkan gerak seismonasti pada tumbuhan putri malu ini, dan juga nanti kita akan mempraktekkan juga gerak niktinasi yang terjadi ketika kita mempraktekkan praktikum setelah sentuhan ini. Kita akan mengamatinya. Jadi di praktikum kali ini kita menyentuhnya itu dibagi menjadi 3, yaitu gerakan cepat, gerakan lambat, dan gerakan medium, seperti itu. Jadi yang pertama kita akan menyentuhnya dengan gerakan yang lambat dulu. Oke, mari kita amati bagaimana terjadi perubahan-perubahan apa yang akan terjadi pada tumbuhan putri malu ini ketika kita menyentuhnya secara lambat. Oke, kita akan mempraktekannya, bisa diamati secara seksama. Ini adalah gerakan yang lambat. Oke, gerakan yang lambat membutuhkan waktu yang agak melambat. Ketika mengatupnya itu ternyata putri malu juga sesuai dengan rangsangan kita, memberikan gerakan atau sentuhan kita kepada putri malu secara lambat, maka ternyata gerakannya juga mengikuti irama gerakan kita saat kita menyentuh. Ketika gerakan lambat bisa dilihat dengan seksama, gerakan untuk mengatupnya itu juga lambat. Oke, kita akan coba gerakan kedua. Gerakan kedua yaitu gerakan medium. Coba kita amati di bagian sini. Oke, 1, 2, 3. Wah, lumayan cepat banget malahan. Itu bisa lebih cepat daripada gerakan sentuhan yang tadi, yang lambat. Ternyata antara gerakan lambat, gerakan medium itu iramanya berbeda-beda. Sekarang coba kita gerakannya lebih cepat lagi, begitu. Oke, mari kita pahami dan cermati seksama. Ini adalah gerakan yang cepat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Ternyata gerakan yang sangat cepat, otomatis putri malu juga mengikuti irama dari gerakan kita. Gerakan cepat otomatis mengatupnya itu juga sangat cepat. Itu sebanding dengan cara kita menyentuhnya, seperti itu. Jadi
putri malu ketika waktu kecil kita melihat tidak sengaja menyentuh dan mengatup, itu dikira putri malu ya memang tumbuhan yang pemalu ketika disentuh. Ternyata tidak. Itu dalam kajian praktikum IPA di SD tentunya itu merupakan gerak seismonasti. Seismonasti tentunya dari gerak getaran atau sentuhan seperti itu. Jadi ketika putri malu itu disentuh itu dan mengatup, otomatis itu termasuk dari gerak atau ciri-ciri makhluk hidup gerak pada tumbuhan, yaitu seismonasti. Oke, untuk tujuan pertama, tujuan pembelajaran kali ini tentunya dengan praktikum seperti ini kita juga bisa menyimpulkan secara nyata dan secara fakta juga bahwa tumbuhan putri malu tidak benar-benar malu. Oke, untuk selanjutnya yaitu terkait praktikum selanjutnya, yaitu untuk niktinasi. Oke, kita akan pakai ember hitam, karena sebenarnya harus pakai kotak hitam, tetapi saya punyanya cuma ember hitam. Coba kita amati dan juga kita pahami secara bersama-sama terkait niktinasi ini. Oke, cekidot. Oke, sekarang kita akan mempraktekkan teori kedua, yaitu tentang gerakan niktinasi yang akan terjadi pada tumbuhan putri malu ini. Di putri malu ini tentunya akan kita jadikan eksperimen yang kedua di sini, dan ada nanti di sana, di sebelah sana. Nanti perbedaannya ketika kita sudah melakukan eksperimen, kita bisa melihat hasilnya seperti apa. Tentunya kalau kali ini kita harus membuktikannya dengan menggunakan bahan-bahan dan alat. Bahan-bahan yang pertama yaitu ember hitam. Ember hitam karena saya tidak punya kardus hitam, dan juga kita akan menggunakan tanda yang pertama itu adalah ketika nanti kita mempraktekannya, ember ini akan dikasih di atasnya agar tumbuhan putri malu tidak terkena cahaya. Dan juga di eksperimen ini kita juga akan kasih waktu yaitu setengah jam untuk membuktikannya, teori niktinasi. Dan juga nanti di yang kedua ini yaitu putri malu yang tidak ditutup ember. Apakah ada perbedaan? Tentunya ini menjadi praktikum yang sangat menarik sekali. Coba kita langsung saja membuktikannya. Oke, di sini adalah putri malu yang akan dijadikan eksperimen niktinasi. Baik, kita akan menutup putri malu ini dengan ember hitam ini, dan nanti juga kita akan langsung lanjut ke yang tidak dikasih ember. Oke, 1 2 3. Oke, kita kasih ini sebagai penanda bahwa di sini sudah dikasih ember, dan di sana kita juga akan mengasih ini di sini. Di sini adalah putri malu yang tidak kita kasih ember atau yang langsung terkena sinar matahari. Oke, coba kita waktukan saja, kita beri waktu setengah jam, perbedaannya bagaimana. Oke, bisa lanjut. Baik, ini sudah eksperimen ini sudah berlangsung selama setengah jam. Apakah ada perubahannya dari putri malu yang pertama dan putri malu yang kedua? Putri malu yang pertama ini, mari kita langsung saja membukanya. Baik, ternyata putri malu yang pertama sudah menjadi warna hitam semua. Tandanya apa? Tandanya
putri malu sudah mengatup semua. Itu karena kita mengeksperimenkan dengan menggunakan kotak hitam atau ember hitam. Ember hitam ini ternyata bisa menutup putri malu. Lah, itu berarti putri malu juga peka terhadap rangsangan cahaya. Seperti itu. Jadi niktinasi bisa mempengaruhi juga pengatupan pada tumbuhan putri malu. Untuk yang eksperimen yang kedua ini, yang pertama tadi ini tumbuhan putri malu mengatup, yang kedua ini putri malu belum mengatup karena tidak ditutupi ember hitam tersebut. Jadi eksperimen kali ini sudah berhasil membuktikan bahwa putri malu ternyata bukan pemalu. Putri malu ternyata peka terhadap dua rangsangan. Yang pertama yaitu rangsangan seismonasti dan yang kedua yaitu niktinasi. Rangsangan tersebut menyimpulkan bahwa makhluk hidup ternyata juga memiliki gerakan. Apalagi tumbuhan, ternyata tumbuhan juga memiliki gerakan dan peka terhadap rangsangan dari luar. Seperti itu eksperimen yang kita lakukan. Kita langsung kembali ke TKP lagi. Baik teman-teman, itulah tadi praktikum yang telah kita lakukan. Kita sudah mengamati ciri-ciri makhluk hidup tentunya dalam gerak pada tumbuhan, dan kita sampel di gerakan seismonasti dan niktinasi dari tumbuhan putri malu. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir, dan juga kita nanti akan lanjut lagi di kesempatan kedua, yaitu terkait praktikum IPA di SD yang akan saya lakukan di kemudian hari. Oke, terima kasih pada teman-teman dan juga para dosen yang sudah nantinya akan menilai terkait praktikum ini. Terima kasih.